أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Dan kana ini termasuk af'alun nasikhah, termasuk af'al an-nas, termasuk dari af'alun nasikhah, af'al an-nasihah, fiil-fiil yang nasihah, yang merusak. Maksudnya kenapa dia disebut af'alun nasihah? Karena dia ini merusak hukum dari mubtada dan khobar. Af'alun nasihah ini perusak, ada yang perusak. Kenapa disebut begini? Karena dia merusak hukum mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Contohnya, al-mudarrisu mahirun. Ya, ini mubtada dan khobar. Ya, mubtada khobar. Ya, rofa, mubtadanya rofa, khobarnya rofa. Ya, ini asalnya mubtada khobar. Cuman kalau kemudian dia dimasuki kana dan saudaranya, contohnya kana, maka dia berubah. Kanal mudarrisu tidak lagi mahirun, tapi mahiron. Jadi mubtadanya ini tetap rofa, khobarnya menjadi nasab. Ya, ini tetap dalam rofa dhamma, khobarnya ini nasab dengan fathah salah satunya. Jadi merusak hukum mubtada dan khobar, maka dia disebut af'alun nasikhah. Dan kemudian dia penyebutannya juga berubah. Tidak lagi disebut mubtada dan khobar. Ya, tidak lagi disebut mubtada dan khobar. Ini kemudian disebut isim kana. Isim kana. Ismu kana. Isimnya kana. Dan ini disebut khobar kana. Khobar kana. Khobaru kana. Ini ya. Ini makanya kenapa dia disebut af'alun nasihah. Fiil-fiil yang merusak. Ya, merusaknya apa? Mubtada khobarnya menjadi berubah menjadi mubtadanya rofa, khobarnya menjadi nasab yang asalnya rofa. Dia tadi ini disebut mubtada, ini khobar, ini disebut isim kana, ini khobar kana. Ya, ini kenapa makanya dia disebut sebagai af'alun nasihah. Jadi fungsinya, jadi af'alun nasihah ini fungsinya merofakkan mubtada, menasabkan khobar, menasabkan khobar. Contohnya seperti ini ya, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Baik, contoh yang lain ya, kita ambil contoh yang lain. Ini contoh pertama, kita coba menggunakan contoh yang lain. Asbahatis samsu musyrikotun. Asalnya ini mubtada khobarnya as-samsu musyrikotun. Ya, ini asalnya mubtada dan khobar. Mubtada khobar. Mubtadanya rofa, khobarnya juga rofa, ya. Tapi kemudian bagaimana kalau kemasukan saudara kana? Di antara saudara kana itu adalah asbaha. Asbaha. Ini karena dia muannas jadi asbahatil. Asbahatis samsu. Ya, kalau ini asbaha ini termasuk saudara kana, akhawatuha.
Ya, jadi asbah ini menjadi rofa, mubtadanya tetap rofa, khobarnya tidak lagi rofa, menjadi nasab dengan fathah musyriqatan. Ini tidak lagi disebut mubtada dan khobar, tapi disebut isim kana. Bukan isim kana ya, isim asbahat. Isim asbaha. Nah, ini disebut khobarnya asbaha atau af'alul nasikhah ya. Khobar asbaha. Atau juga isimnya af'alun nasikhah atau khobar af'alun nasikhah. Ini teman-teman, makanya kenapa kana dan saudaranya disebut af'alun nasikhah, karena dia merusak hukum mubtada dan khobar. Mubtada khobarnya berubah dan bahkan namanya pun dirubah menjadi isim dan khobar. Umpamanya ini asbaha menjadi isim asbaha, khobar menjadi khobar asbaha. Isim kana, khobar kana. Yang mubtadanya tetap rofa, khobarnya menjadi nasab. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang terkait tentang ini. Apa tuh kana dan cara saudara-saudara kana apa saja ya. Ini kita mengacu kepada kitab silsilah yang tercantum dalam kitab silsilah. Kita lihat kana dan saudaranya kana apa saja ya, dan kemudian bagaimana cara kita mengartikannya, menerjemahkannya, karena maknanya berbeda-beda ya. Saudara kana ya, kana tadi sudah dibahas. Kemudian asbaha ya, asbaha umpamanya asbahal mudarrisu akilan. Asbaha ini termasuk saudaranya. Asbahal, contohnya asbahal mudarrisu akilan ya. Asbahal mudarrisu akilan, kalau asalnya dia seperti ini, al mudarrisu akilun, jadi dimasuki asbaha jadi asbahal mudarrisu akilan. Artinya apa? Guru itu makan di waktu pagi atau di pagi hari ya. Guru makan di pagi hari, artinya guru makan di pagi hari ya. Ini asbahatil mudarrisu akilan. Kemudian adha zaidun zahiban. Adha zaidun zahiban. Artinya Zaidun pergi di waktu duha. Zaid pergi di waktu duha. Ya, ini isim asbaha, ini khobar asbaha. Ini isim isim adha, ini khobar adha. Ini isim asbaha, ini khobar asbaha. Kemudian amsa Umarun akilan. Amsa Umaru akilan. Umar makan di waktu sore ya. Ini isim amsa, ini khabar dari amsa. Kemudian zolla ini termasuk saudara dari kana. Bagaimana contohnya dalam jumlah? Zollal muslimu sauman. Zollal muslimu sauman atau soiman ya. Zollal muslimu sauman. Muslim itu berpuasa di siang hari. Muslim itu berpuasa di siang
hari. Adalah di siang hari. Ya. Di siang hari. Terus menerus di siang hari, ya. Ini sampai zola, kemudian kita lanjutkan dengan bata. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan bata yang terus menerus di malam hari, ya. Sesuatu yang terjadi di malam hari. Bata. Ya. Contohnya bata Zaidun nauman. Bata Zaidun nauman. Artinya apa ini? Zaid tidur pada malam hari. Tidur pada malam hari. Kemudian ini sekali lagi, ini isimnya bata, ini khobarnya bata, atau isimnya af'alun nasihah, khobarnya af'alun nasihah. Rofa'nya dengan dhammah, ini rofa, dan ini nasab dengan fathah. Kemudian selanjutnya soro, ya, perubahan, ya, menunjukkan perubahan menjadi soro. Soro tolibu mahiron. Tolibu mahiron. Ini isimnya soro, ini khobarnya soro. Artinya apa? Murid itu menjadi atau berubah menjadi pandai. Mahiron, pandai, ya. Kemudian laisa menunjukkan peniadaan, laisa. Umpamanya Zaidun al-mudarrisu asalnya mungkin jahilun, guru itu bodoh, dengan kemasukan umpamanya di dalamnya masuklah laisa yang artinya peniadaan. Laisa mudarrisu jahilan. Guru itu tidaklah bodoh. Guru itu tidak bodoh, ya. Jadi bermakna tidak, ya. Ini. Kemudian terakhir mazala. Mazala. Ya, terus menerus, ya, ini menunjukkan terus menerus. Mazala Zaidun qaiman. Atau mazalal harisu qaiman. Penjaga itu terus menerus qaiman. Terus menerus dalam keadaan berdiri. Ini isim mazala. Isim mazala, ini khabar mazala. Ini rofa, ini nasab. Ini rofa, ini nasab. Rofa, nasab, ya. Rofa, nasab. Ini kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya banyak sekali, ya. Saudara-saudaranya adalah asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, soro, laisa, dan mazala, ya. Kalau dhalla menunjukkan al-istimrar naharon, ya. Dhalam amsilun maharon, bata al-imsrurar lailan, terus menerus di waktu malam. Laisa soro menunjukkan tadallu ala tahawul, ya. Tahawul itu perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan, makanya menjadi, ya, dari keadaan seorang murid itu dari satu keadaan yang lain. Laisa ini peniadaan, nafi, maka artinya tidak, ya. Mazala ini terus menerus, ya. Makanya ini mazalal harisu, penjaga itu terus menerus berdiri. Bata Zaidun nauman. Zaid tidur di malam hari, dalam ini bermakna terus menerus juga, teman, di malam hari. Ini penjelasan tentang kana dan
wa akhwatiha. Kemudian bagaimana fungsi dari kana wa akhwatiha tersebut. Dan ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an dan kita bisa melihatnya di dalam Al-Qur'an, dan untuk menajamkannya kita bisa mendalaminya dengan cara mengulang-ulang pelajarannya. Terakhir kita ambil satu contoh saja ya. Kita ambil satu contoh. Contohnya saya ulangi lagi ya, ini satu contoh yang baru. Al-usbu. Al-usbu, rumput itu ya. Rumput kasirun. Kasirun. Banyak ya. Ini adalah mubtada dan khabar aslinya ya. Rofa. Nah, tapi kalau kemudian dikemasukan mazala, ini bisa berubah ya. Ini tetap rofa, ini menjadi nasab, kasiron ya. Nah, ini tidak lagi menjadi mubtada, ini tidak khabar, tapi ini menjadi isim dari mazala. Ini menjadi khabar mazala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah dasar nahwu yang masih pemula ya, artinya dasar-dasar sesuatu yang sering kita dapati dan di dalam nas-nas Al-Qur'an. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an ini.